Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Saya mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Hari Jumat kemarin kita memperingati pengorbanannya di atas kayu salib yang menebus saudara dan saya. Dan hari ini kita memperingati hari kebangkitannya, Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Haleluya saudaraku. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dengan setia channel YouTube ini mendengarkan firman Tuhan dalam channel sebelumnya, dua makna pengorbanan Yesus. Sesungguhnya manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu dengan pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan mengembalikan kita kepada kehendak rencana yang semula. Sebab manusia adalah ciptaannya yang paling mulia. Untuk kita kembali memiliki kuasa, untuk hidup kita diberkati dengan beranak cucu, untuk kita memiliki otoritas dan dapat menaklukkan segala masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Karena kehendak rencananya semula harus digenapi dalam kehidupan kita. Bapa di surga tidak pernah kehilangan akal. Bapa di surga punya 1001 macam cara untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan keberadaannya, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup atas saudara dan saya. Kalau kita mendengarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berbicara mengenai kerajaan surga adalah di mana pada saat kita masih di bumi, sistem kerajaannya boleh kita nyatakan, boleh kita rasakan, dan boleh kita nikmati sehingga berdampak. Karena surga yang sesungguhnya nanti pada waktunya, tetapi Tuhan mau dalam kehidupan kita, selama kita masih di bumi, kerajaan surganya kita terima dan dinyatakan lewat kehidupan kita. Haleluya. Hari ini firman Tuhan saya beri judul dengan integritas dalam kebangkitannya. Sebelum itu saya mau mengajak saudara-saudaraku kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan Yesus dari antara orang mati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih dengan Engkau bangkit. Engkau menyatakan secara penuh bahwa Engkau adalah Tuhan. Nyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi setiap kami. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, iman kami dibangkitkan. Kami menerima kuasa kebangkitan di dalam segala hal. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas dalam kelarutan, dalam suatu kesedihan yang mendalam. Karena Yesus yang kami percaya adalah Tuhan sudah bangkit. Terpujilah Tuhan, dan Kau bekerja Bapa, pakai hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, taruhkan setiap perkataan-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Iman kami dibangkitkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul dengan integritas dalam kebangkitannya. Mungkin sebagian dari kita yang mendengarkan mengerti apa arti integritas. Integritas itu adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, saudaraku, yaitu integer, yang artinya utuh, lengkap. Integritas itu adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Saya ambil ini dari Wikipedia, saudaraku. Jadi integritas itu adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki kewibawaan, sehingga memiliki potensi, kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Saudaraku, jika Yesus hanya mati di kayu salib, mungkin kita berkata, kasihannya Yesus mati buat dosa-dosa manusia. Banyak pemuka-pemuka agama atau yang menyatakan dirinya adalah nabi, utusan Allah dalam menyelesaikan tugasnya, pada waktunya akan bertemu dengan namanya kematian. Benar ya saudara? Tetapi Yesus yang mati di atas kayu salib menebus saudara dan saya adalah Tuhan, dinyatakan dan digenapi. Amin saudaraku, disinilah nyata integritas dalam kebangkitannya. Ada kesatuan dan keutuhan yang lengkap.
Saya mau mengajak saudara untuk belajar bersama-sama mendalami firman Tuhan, walaupun mungkin secara singkat. Tetapi kita melihat bahwa sesungguhnya makna kuasa kebangkitan ini sangat luar biasa yang Tuhan mau berikan bagi saudara dan saya lebih dalam lagi. Amin saudaraku. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 17 ayat 9. Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka. Kepada murid-muridnya maksudnya ya, saudaraku. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kalau kita mundur sedikit ke belakang dari Matius 16 ayat 9, dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Hari ini kita belajar integritas dalam kebangkitannya. Kita lihat di sini saudaraku, Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang telah kita baca di atas, integritas itu adalah suatu kesatuan yang utuh dan lengkap. Ya kan? Banyak orang berbicara, saya adalah utusan Allah, ya kan? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya kan? Banyak yang mengatakan, saya ini membawa suara Tuhan, ya kan? Tetapi pada akhirnya setiap manusia akan berjumpa namanya dengan suatu yang namanya kematian. Tetapi Yesus mengatakan sebelum hal itu terjadi, dia mengatakan bahwa dia akan bangkit. Artinya ada suatu pertanggungjawaban dalam suatu perkataannya. Ada suatu penggenapan di dalam perkataannya. Makanya kalau kita baca dari Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai dengan PB, semua itu saling berkaitan dan melengkapi saudaraku. Dalam PL telah dinubuatkan mengenai kelahiran Yesus ke dunia ini, bagaimana Yesus nantinya akan mati dan kebangkitannya. Hal ini telah digenapi kan saudara? Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga. Hal itu telah digenapi, tetapi ada hal-hal yang lain yang belum digenapi. Jika kita baca mengenai nubuatan-nubuatan, kita bisa baca dalam kitab Nabi, kita dapat baca dalam kitab Daniel, kita bisa baca dalam kitab Yehezkiel, kita bisa baca dalam kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru. Itu hal-hal yang belum digenapi dan ada yang sudah digenapi. Tetapi kematian Yesus dan kebangkitan Yesus dan naiknya Tuhan Yesus ke surga telah digenapi. Ada suatu kesatuan yang utuh dan lengkap. Seperti yang dikatakan, arti dari integritas ada suatu kesatuan yang utuh, yang lengkap, ada kewibawaan, ada potensi, ada kejujuran di dalamnya. Amin saudaraku. Sehingga firman Tuhan yang berkata dalam Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dalam Bilangan 23 ayat 19. Saudara bisa buka dalam Bilangan 23 ayat 19 dan ketikkan bis, artinya bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Sehingga kalau kita tarik kembali seperti yang disampaikan tadi dalam Matius 16 ayat 9, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan mati dan bangkit, dan itu dinyatakan dan digenapi. Amin saudaraku. Nah, dalam perjalanan Yesus bersama murid-muridnya dalam Matius 24 ayat 35, Yesus berkata bahwa langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Tuhan Yesus, tidak akan berlalu. Amin saudaraku. Saya pernah khotbahkan mengenai bahwa kedatangan Yesus ke dunia bukanlah untuk menghakimi manusia, tetapi kedatangan Anak Manusia, Yesus Kristus, adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan nantinya akan menghakimi banyak manusia. Yang akan menghakimi manusia adalah firman Allah, saudara.
Ini yang harus kita perhatikan. Banyak orang menyepelekan hal-hal ini gitu kan, yang menganggap remeh akan firman Tuhan. Tetapi setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Allah yang menjadi manusia adalah Yesus. Tetapi pada waktunya nanti, setiap kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kita buka yuk dari Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Apa ini firman Tuhan katakan buat bagi kita saat ini? Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Di ayat 48 berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Menjadi manusia yang berintegritas, perkataan kita harus dapat dipegang, saudaraku. Sebagaimana Tuhan Yesus yang adalah 100% manusia, dia mengatakan bahwa dia akan bangkit. Dan itu digenapi pada hari ketiga dia bangkit. Amin, saudaraku. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, integritasnya sebagai Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin, saudaraku. Maka kita sebagai orang percaya adalah gambar dan rupa Allah yang telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Maka kita pun haruslah menjadi pribadi yang berintegritas, pribadi yang memiliki karakter Kristus. Amin, saudaraku. Mungkin kita dulu memiliki karakter yang egois, temperamen, tetapi hari demi hari dalam pengenalan dan pencarian kita kepada Tuhan, tentulah harus ada perubahan. Tentulah haruslah ada perubahan karakter, yang semakin hari karakter kita menjadi pribadi seperti karakter Kristus. Pribadi yang memaafkan, pribadi yang di mana di dalamnya ada keterbukaan, pribadi di mana di dalamnya ada kejujuran. Kalau dahulu mungkin gampang untuk menyembunyikan segala sesuatu dengan kebohongan dan dusta, ditutupi dengan segala kebohongan demi kebohongan, ketidakjujuran demi ketidakjujuran. Tetapi bagi kita yang merayakan setiap tahun Paskah, kita mengucapkan selamat Paskah. Marilah kita semakin berubah di dalam kesempurnaan yang Tuhan Yesus kehendaki. Ada integritas dalam kehidupan kita. Ada suatu kesatuan yang semakin hari kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi seperti pribadi karakter Kristus. Amin, saudaraku. Karena saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah, maka seharusnya kita menjadi manusia yang berintegritas. Amin, saudaraku. Kuasa kebangkitan Yesus haruslah dapat kita tarik, saudara. Kuasa kebangkitan Yesus itu haruslah berdampak. Artinya ada suatu perubahan, berbuah, berdampak itu artinya berbuah, saudaraku. Ada perubahan karakter, ada kedewasaan yang terbentuk di dalam perjalanan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Rasul Petrus sebelum menerima pencurahan Roh Kudus dan sesudah menerima pencurahan Roh Kudus, pasti ada suatu perubahan. Setiap orang yang terus bergaul dengan Roh Kudus, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang hidup bergantung penuh dan berharap kepada Tuhan, pasti hari demi hari akan terlihat suatu perubahan yang orang melihat Yesus Tuhan semakin nyata. Sehingga dikatakan, ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Amin, Yesus. Amin, saudaraku. Maka kalau kita menerima kuasa kebangkitan Yesus, saudara dan saya menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran firman-Nya. Bertanggung jawab dalam perkataannya, berusaha terus untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dan mau untuk menjadi pelaku firman-Nya. Ya kan? Firman Tuhan mengajarkan kita bukan hanya sekedar cakap untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi hari demi hari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu ada 4 hal yang mau saya bagikan bagi kita semua mengenai integritas ini, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi, dalam kebangkitan Yesus, integritasnya Yesus adalah Tuhan dinyatakan. Mungkin banyak yang meragukan sewaktu Yesus mati, sebelum Yesus mati, bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dengan dia bangkit,
nyatalah integritasnya. Yesus adalah Tuhan, dinyatakan dan dikenapi. Maka hari ini saudara dan saya adalah manusia yang berintegritas di dalam kuasa kebangkitannya. Artinya, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Saudara dan saya harus lebih dalam lagi mengerti bahwa saudara dan saya adalah manusia yang berintegritas di dalam kuasa kebangkitannya. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 103, saudaraku. Mazmur 103, yang pertama adalah dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bantu bacakan Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hari ini kita merayakan hari kebangkitannya, karena maut telah dikalahkan. Hari ini seluruh gereja di muka bumi menaikkan puji-pujian kemenangan karena Yesus telah bangkit. Saudara dan saya juga tadi beribadah toh, menaikkan puji-pujian Yesus telah bangkit. Yesus bangkit, ya kan? Nyanyian dengan begitu semangat, ya kan? Tapi benarkah dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita? Benarkah kita menjadi pribadi-pribadi manusia yang berintegritas dalam kuasa kebangkitannya? Dan itu yang Tuhan mau, dan itu yang kita terima dan tangkap pada saat ini. Oleh karena itu, makna yang harus kita tarik lewat kebangkitannya adalah kita harus senantiasa mengucap syukur serta memuji-muji Tuhan di dalam segala hal. Lewat firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 ini, saudaraku. Amin. Mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan di dalam segala hal. Mengucap syukur bukan karena baru terima THR. Mengucap syukur bukan karena hanya baru terima pencairan uang, tetapi mengucap syukur di dalam segala hal. Yang itu Tuhan kehendaki karena Yesus telah bangkit. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini kita untuk mengucap syukur dalam segala hal dan jangan melupakan segala kebaikannya lewat firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Tantangan mungkin masih ada, saudara. Perjalanan masih panjang, tetaplah mengucap syukur dan naikkanlah pujian baginya. Sehingga firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Janganlah lupakan segala kebaikannya, firman Tuhan katakan. Karena di tengah tantangan ataupun persoalan yang saudara sedang hadapi, pasti ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ada kebaikan yang saudara terima dari Tuhan. Benar tidak, saudara? Ada amin, saudara? Menjadi pribadi manusia yang berintegritas dalam kuasa kebangkitannya. Saudara dan saya harus memuji Tuhan dan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengingat selalu kebaikannya. Maka Tuhan akan menyatakan pertolongan dan mukjizatnya tepat pada waktunya. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi manusia yang berintegritas. Karena Yesus Kristus, Yesus yang adalah Tuhan, menyatakan integritasnya bahwa dia adalah Tuhan dengan kebangkitannya. Mazmur 103 ayat 3. Yang kedua, mari kita buka firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin, saudaraku. Dengan kematian Yesus di kayu salib memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa. Firman-Nya berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berpekara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, dengan kuasa kebangkitan Yesus yang hari ini kita rayakan bahwa dia adalah Tuhan. Apapun yang menjadi kelemahan saudara, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Karena dia berkata, dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Imanmu sanggup menyembuhkan apa yang sedang engkau rasakan, saudaraku. Bukan Tuhan tidak tahu tentang kesesakan yang saudara sedang hadapi. Bukan Tuhan tidak tahu tentang rasa sakit yang mungkin saudara sedang derita. Tetapi saat ini hamba berdoa, in Jesus' name,
Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, aku berbicara kepada saudara yang saat ini sedang merasakan sakit di bagian tubuhnya. Taruh tanganmu. Hari ini juga in Jesus name. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Karena Yesus telah mengangkat segala kelemahanmu. Karena Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Darah Yesus menyembuhkan engkau saat ini. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Saya percaya, saudara, Bapak, engkau terima kesembuhan saat ini. Sebab Tuhan sangat mengasihi. Haleluya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di poin kedua, menjadi manusia yang berintegritas di dalam kebangkitannya. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana bahwa kita yang adalah gambar rupa Allah, saudara dan saya, manusia yang berintegritas dalam kebangkitannya. Dari Mazmur 103 ayat 4. Kita buka firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudaraku, lubang kubur berbicara mengenai kematian yang kekal. Kita tahu kematian yang kekal itu adalah sebuah tempat yang bernama neraka. Dalam satu terjemahan dikatakan, Dia menebus nyawamu dan nyawa saya daripada kemusnahan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia memahkotakanmu dalam kasih sayang dan belas kasih, saudaraku. Yesus Kristus, Tuhan telah menebus hidup saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini juga, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan mau lagi diintimidasi. Dengar saudara, jangan mau lagi diintimidasi. Setiap roh-roh yang mengintimidasi dalam nama Yesus terlepas dan terima kelegaan saat ini. Sebab Yesus telah menebus dengan harga yang mahal dan lunas dan tunai, yaitu oleh darahnya. Saudaraku, jangan mau lagi tertuduh. Jangan mau lagi berada dalam suatu zona yang membuat saudara terus bersungut seperti dalam suatu padang gurun. Keluar dari dosa persungut-sungutan. Pandang Tuhan, mengucap syukur, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Penyertaan Tuhan sempurna atas saudara. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita, saudaraku. Hari ini kemenangan itu saudara dan saya harus proklamirkan. Hari ini kemenangan itu, setiap hari kemenangan bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit. Setiap hari saudara dan saya harus proklamirkan kebangkitan Yesus itu ada dalam hidup setiap kita. Bukan hanya hari ini karena kita memperingati momen Paskah, tetapi setiap hari proklamirkan kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu, saudara dan saya, terima dalam nama Yesus. Amin, saudaraku. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga firman yang berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Saudara harus terima, iman saudara hari ini harus upgrade. Iman saudara setiap hari harus ada peningkatan, naik level, semangat dan lebih semangat lagi dalam setiap perjalanan saudara yang Tuhan percayakan hari demi hari. Ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Kalau saudara bekerja dalam suatu perusahaan, saudara begitu giat untuk mendapatkan promosi jabatan. Saudara begitu giat dalam membangun usaha bisnis saudara. Hari ini kita memperingati momen Paskah. Jangan hanya hari ini, tetapi setiap hari. Kita harus semakin lebih giat lagi mencari Tuhan. Kita harus semakin giat lagi untuk menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Karakter kita harus semakin berubah. Karakter kita harus semakin diperbaharui demi hari. Diperbaharui menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Semangat melayani harus semakin kuat dalam kehidupan kita. Biarlah rohmu dan roh saya menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini waktunya saudaraku. Sudah berapa tahun, sudah berapa waktu kita menganggap hidup kita biasa. Sesungguhnya potensi yang besar, potensi
kasih yang luar biasa itu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihi Bapa. Karena kasih-Nya lah yang begitu besar, Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini boleh berdampak. Potensi yang besar dalam hidup saudara dan saya boleh keluar dan dapat dirasakan oleh orang-orang. Amin, saudaraku. Dan poin yang keempat adalah poin yang terakhir. Bagaimana bahwa Yesus dengan kebangkitannya menyatakan integritas Dia, bahwa Dia adalah Tuhan. Suatu kesatuan yang utuh dan lengkap. Dia menggenapi perkataannya bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa Dia adalah Tuhan. Yang selama ini mungkin meragukan, dengan Dia bangkit. Benar, Dia adalah Tuhan. Benar, perkataannya digenapi. Makanya saudaraku, mari kita menjaga perkataan kita. Dari kebangkitan Yesus kita merayakan Paskah ini. Kita juga belajar untuk berhati-hati dengan perkataan kita. Setiap perkataan kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Lewat kebangkitan Yesus kita mengucapkan selamat Paskah. Kita lebih berhati-hati, kita berpikir dulu sebelum berbicara. Karena segala sesuatunya kita akan pertanggungjawabkan kepada Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Mazmur 103 ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Amin, saudaraku. Saudara, kalau lihat hidup burung rajawali ini luar biasa. Burung rajawali pada saat badai datang, dia semakin terbang tinggi, saudara. Benar ya? Kalau burung-burung lain, pada saat badai datang dia bersembunyi, ketakutan. Tetapi burung rajawali, dengan badai datang, dia semakin terbang tinggi. Makanya digambarkan, diibaratkan orang-orang percaya seperti burung rajawali. Dengan masalah persoalan tantangan yang saudara hadapi, yang diizinkan, itu akan membawa saudara naik level, semakin terbang tinggi di dalam kekuatan Tuhan. Amin, saudaraku. Artinya tantangan yang saudara hadapi sebagai manusia yang berintegritas akan membuat saudara level up, membuat saudara naik kelas, naik tingkat, saudaraku. Yesus datang ke dunia 100% adalah manusia. Dia mati bagi kita semua untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus 100% manusia. Yesus merasakan sangat ketakutan saat sedang berdoa di Taman Getsemani, saudaraku. Saudara bisa buka dalam Lukas 22 ayat 40. Lukas 22 ayat 44. Dikatakan bagaimana peluh keringatnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Kalau secara ilmu kedokteran dikatakan itu situasi yang bernama hematidrosis, yaitu kondisi medis yang memang langka, tapi sangat nyata di mana keringat seseorang akan mengandung darah. Ini diakibatkan oleh karena penderitaan yang hebat, ketakutan Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Dia tahu akan apa yang dia alami, sehingga dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Itulah yang membuat mengatakan Rasul Lukas menuliskan bahwa peluh keringat Yesus seperti titik-titik darah diakibatkan suatu penderitaan, suatu ketakutan yang luar biasa yang saat itu Yesus rasakan, saudaraku. Jadi, saudara yang mungkin sedang menghadapi suatu tantangan kesesakan yang luar biasa, ingatlah apa yang Yesus rasakan. Ingatlah apa yang Yesus rasakan sewaktu dia berdoa di Taman Getsemani, saudaraku. Mungkin ada yang berkata, Dia adalah Tuhan. Mungkin ada yang berkata gitu, Pastor Loli, Yesus adalah Tuhan. Iya benar, Yesus adalah Tuhan. Tetapi pada saat dia datang ke dunia, dia meninggalkan keilahiannya, dia 100% manusia. Dia merasakan namanya lapar, dia merasakan namanya sedih, dia merasakan namanya ketakutan. Cuma satu yang tidak lakukan adalah yang tidak Yesus lakukan, dia tidak berbuat dosa, saudaraku. Jadi, Yesus memang adalah 100% manusia. Saking ketakutannya Yesus saat dia berdoa di Taman Getsemani, maka Rasul Lukas mengatakan bahwa peluh keringatnya seperti titik-titik darah. Makanya pada saat saya juga mungkin pada saat saya lagi berdoa untuk sesuatu yang mungkin, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Pada saat saya tidak punya tempat untuk menaruhkan atau tempat berbagi, saya datang kepada Yesus.
Dan saya mengingat bagaimana pengorbanan Yesus. Karena hanya satu-satunya Tuhan dan penolong yang hidup dalam kehidupan saya. Amin, saudaraku. Sebagai seorang single fighter, mama plus papa bagi anak saya menjadikan Yesus sebagai penolong saya sejati, sebagai Tuhan, sebagai suami sejati saya, sebagai penebus saya yang hidup, sebagai bapa bagi anak saya. Dan saya percaya bahwa apa yang pernah hilang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan sanggup dapat kembalikan. Bahkan firman Tuhan katakan, pencuri yang kedapatan mencuri, dia harus kembalikan 7 kali lipat. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya menaruhkan Yesus sebagai satu-satunya penolong saya yang tidak akan pernah mempermalukan saya. Saya menaruhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya yang akan mengangkat kehidupan saya dan memberkati anak cucu keturunan saya, saudaraku. Tempat saya berbagi, tempat saya bercerita. Dan Tuhan kirimkan orang-orang yang mengasihi saya. Tuhan kirimkan saudara-saudara yang mengasihi saya. Tuhan kirimkan orang-orang yang menolong saya tepat pada waktunya. Tuhan kirimkan segala sesuatunya, promosi, segala sesuatunya, anugerah, kasih karunia, favor Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya bersama anak saya. Oleh karena itu, saya mau mengajak saudara, apapun yang saudara sedang hadapi, andalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Lewat ilustrasi mengenai burung Raja Wali, dengan makna pasca integritas dalam kebangkitannya. Saudara dan saya harus terbang lebih tinggi, naik level, lebih dan lebih lagi. Terjadi kebangkitan iman. Kuasa kebangkitan iman itu, saudara dan saya terima. Firman-Nya berkata dalam Mazmur 37 ayat 4, saudaraku. Apa yang dikatakan? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi saudara yang saat ini sedang berharap sesuatu, firman Tuhan mengajarkan bagi kita pada saat ini untuk kita bergembira terlebih dahulu, untuk kita mengucap syukur terlebih dahulu, ya kan? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu, kepada saya, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya apa yang diinginkan hatimu, saudaraku, dan hati saya. Tuhan lihat, Tuhan hidup saudaraku. Nikmati proses. Tuhan sangat tahu. Dalam terjemahan lain berkata, carilah kebahagiaanmu kepada Tuhan, maka Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Oleh karena itu saya simpulkan, saudaraku, melalui kebangkitannya, integritas Yesus adalah Tuhan dinyatakan dan digenapi. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan pasti digenapi. Maka saudara, apa yang janji firman Tuhan yang saudara pegang itu. Kalau saudara lagi berdoa untuk pasangan hidup, pegang bahwa Tuhan sanggup memberikan pasangan hidup yang terbaik. Saudara minta yang terbaik, saudara juga harus melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan memang memberikan kita hal-hal yang luar biasa. Karena kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Artinya saya mau mengajak saudara hari demi hari menjadi pribadi yang semakin menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau sesuai dengan firman-Nya. Daud kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Kasih sayang Tuhan itu begitu luar biasa Raja Daud. Makanya kita baca dalam Alkitab, Raja Daud selalu diberikan keberhasilan. Padahal kita tahu dia adalah seorang yang berdosa. Dia bukan hanya dosa berzina, bahkan dia dosa membunuh karena dia membunuh suaminya Batseba. Dia sengaja menempatkan Raja Uria di depan. Padahal Raja Uria itu adalah seorang yang sangat setia kepada Uria itu. Saya bilang bukan raja ya. Uria itu adalah seorang yang setia kepada Raja Daud. Tapi untuk mendapatkan Batseba secara utuh, dia menempatkan suaminya Batseba di depan pada saat peperangan terjadi. Tetapi bagaimana Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah? Karena Daud memiliki suatu pribadi yang jujur terbuka. Seperti yang dikatakan integritas. Karena Daud bergaul erat dengan Tuhan. Dikatakan 7 kali sehari
dia datang kepada Tuhan. Daud memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Di Alkitab dikatakan pada saat Daud memuji Tuhan, dia nggak menghiraukan bahwa dia adalah raja. Alkitab mengatakan sampai dia telanjang, saudaraku. Artinya dengan segenap hati dia, dengan segenap kekuatan dia, dengan begitu luar biasanya dia memuji Tuhan dan mengangkat tangannya, menaikkan puji-pujian dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Maka oleh karena itu, integritas dalam kebangkitannya, kita dijadikan manusia-manusia yang berintegritas. Saudara dan saya harus menjadi pribadi yang berintegritas dalam kuasa kebangkitan Yesus yang kita terima. Bukan hanya sekali setahun kita mengalami kebangkitan, tetapi hari demi hari kita harus bangkit. Kita harus menang, kita harus semakin naik terbang tinggi. Seperti dalam gambaran burung Raja Wali. Amin saudaraku. Karena keintegritasan Tuhan, keintegritasan Yesus dinyatakan dengan kebangkitannya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia akan datang suatu hari menjemput saudara dan saya. Yang pastinya akan memberikan kita suatu kehidupan, kekekalan di dalam kerajaan surga. Namun selama kita hidup di dunia ini, jadilah saudara dan saya menjadi manusia-manusia yang berintegritas dengan menerima kuasa kebangkitan itu dalam hidup saudara dan saya. Sebagai ayat penutup Matius 28 ayat 18. Dikatakan, Yesus mendekati mereka, murid-murid Tuhan Yesus, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini dikatakan Yesus pada saat Yesus mau terangkat naik ke surga. Segala yang diperkatakan, dinubuatkan, digenapi. Maka saudara dan saya, Tuhan yang memulai segala sesuatunya indah yang kudus, maka Yesus Kristus yang adalah Tuhan akan menggenapinya juga bagi saudara dan saya. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai anak-anak Allah, juga diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa yang Yesus Kristus teladan, contohkan selama dia hidup di dunia ini. Itulah yang harus kita lakukan. Beritakan Injil, hadapi tantangan persoalanmu dengan kemenangan, dengan kuasa kebangkitan yang Yesus nyatakan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengangkat saudara dan saya, mempromosikan saudara dan saya, mengangkat dan membawa saudara dan saya dari satu kemuliaan demi kemuliaannya untuk menyatakan kerajaan surganya nyata dan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan, integritas dalam kebangkitannya. Integritas dalam kebangkitan-Mu Yesus. Dengan Kau bangkit, Engkau menyatakan dan menggenapi bahwa Engkau adalah Tuhan. Perkataan nubuat-Mu yang Kau katakan bahwa Engkau akan mati dan Engkau akan bangkit pada hari ketiga, Engkau genapi. Maka jadikanlah kami, setiap kami yang mendengar, menjadi manusia-manusia yang berintegritas dalam kuasa kebangkitan yang Tuhan nyatakan. Kami mengalami pertumbuhan iman, kami mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tambahkan iman percaya mereka, bangkitkan iman mereka. Yang lemah hamba berdoa kuat dalam nama Yesus, yang sakit hamba berdoa sembuh dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Yesus, yang membutuhkan pekerjaan, bisnis-bisnis baru, terbukalah Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber mata air yang membukakan segala sesuatu yang tertutup. Apabila Tuhan yang membuka, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Engkau satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Maka dalam nama Yesus berkati umat-Mu Tuhan, segala usaha transaksi yang mereka kerjakan, segala usaha transaksi yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat yang daripada Tuhan, untuk membawa kami kepada suatu keberhasilan demi keberhasilan, keberuntungan demi keberuntungan, kesuksesan demi kesuksesan, untuk memuliakan satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, urapi kami, segarkan kami Tuhan. Dan hamba berdoa dan meminta, curahkan hujan Roh Kudus-Mu, curahkan damai sejahtera-Mu, kasih sukacita-Mu Tuhan, ucapan syukur, roh yang bergelora yang menyala,
air sungai kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima dalam nama Yesus Kristus. Maka Tuhan, kuduskan mulut bibir hamba, dan kami menerima penebusan darah Yesus, maka berkatilah kami. Kami menerima berkat Abraham, Ishak, Israel. Dalam nama Yesus, kami diangkat menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus, apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, sukses, dan beruntung. Kami berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkatilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan memberikan engkau kasih karunia-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jika channel ini, firman Tuhan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk tolong bantu share, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dikuatkan dan diberkati, mengalami kuasa kebangkitan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Shalom.